seminggu kampanye Gibran yang ternyata banyak pelanggarannya. Udah gitu nggak bermutu lagi. Ya, pada hari Jumat dan hari Minggu, ketika Gibran melakukan kampanye, ini disinyalir ada pelanggaran di sana. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari seminggu kampanye Gibran yang ternyata banyak pelanggarannya. Udah gitu nggak bermutu lagi. Ya, pada hari Jumat dan hari Minggu, ketika Gibran melakukan kampanye, ini disinyalir ada pelanggaran di sana. Nah, ketika di hari Jumat malam di Penjaringan, Jakarta Utara, ini kan kemudian Gibran mengundang anak-anak untuk datang ke atas panggung, kemudian dibagikan buku tulis dan juga susu UHT. Nah, lalu yang di hari Minggu, di Car Free Day, ini juga ada pelanggaran juga. Pelanggarannya yaitu pembagian susu kepada anak-anak dan melanggar Perda DKI tentang Car Free Day yang tidak boleh digunakan untuk berkampanye, untuk melakukan aktivitas politik apapun. Nah, ini kan kemudian mendapatkan kritikan dari banyak pihak, terutama dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini kan mereka kemudian secara tegas, komisionernya menyatakan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran, karena anak-anak ini kemudian dilibatkan dalam kampanye. Lalu kemudian pembagian susu, ini kan juga menjadi sorotan, karena Gibran berdalih bahwa dia ini tidak berkampanye. Kemudian dia mengatakan bahwa pembagian susu ini adalah salah satu program dari paslon Prabowo Gibran yang pernyataannya ini memang benar-benar bertolak belakang. Lah, sekarang pertanyaannya begini. Tujuannya apa sih sebetulnya Gibran ini memberikan susu? Untuk pencegahan stunting katanya. Padahal sebetulnya kalau pencegahan stunting itu kan harusnya dimulai jauh sebelum bayi ini lahir. Bukan ketika anak ini sudah berusia 2 tahun. Lagi pula, pembagian susu ini harusnya bukan susu UHT. Susu UHT ini kan manis, banyak mengandung gula. Nah, harusnya kan diberikan susu segar, susu sapi yang baru saja diperas. Nah, kemudian belum tercampur apa-apa. Mungkin direbus, oke, sudah direbus. Diberikan gula sedikit, tapi bukan susu kemasan olahan pabrik yang kemungkinan mengandung gula sangat banyak. Nah, kalau kemudian dengan alasan mencegah stunting, memberikan susu UHT, lalu berharap bahwa menuju Indonesia Emas tahun 2045, saya jadi teringat obrolan di grup teman-teman penulis SeaWorld kemarin, ada yang menyatakan kalau misalkan ini diberikan susu, berarti akan menuju Indonesia Diabetes 2045. Karena lebih banyak gulanya daripada gizinya. Dan pelanggaran yang kedua ini adalah pelanggaran tentang Perda, Peraturan Daerah DKI, yang kemudian melarang aktivitas politik apapun di Car Free Day. Tapi ketika PJ Gubernur DKI, Heru Budi ini kemudian ditanyakan oleh wartawan, apa jawabannya? Saya nggak tahu, saya lagi tidur. Jadi ketika melakukan pelanggaran pemilu ini kemudian Bawaslu-nya masih akan menyelidiki ini, apakah ada unsur pelanggaran di sana. Sementara ketika disinggung masalah pelanggaran Perda, gubernurnya, PJ Gubernurnya yang notabene adalah orang dari bapaknya Gibran, ini kemudian pura-pura nggak melihat dengan dalih bahwa dia masih tertidur saat itu. Nah, sekarang dengan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan ini baru seminggu kampanye. Lalu mau jadi apa? Tapi kalau kita melihat track recordnya dia, memang untuk pelanggaran ini sudah menjadi hal biasa, menjadi hal lumrah. Apa-apa ditabrak, aturan semuanya ditabrak. Mulai dulu ketika dia mau menyalonkan diri menjadi Wali Kota Solo, ketika itu sudah ada calonnya dari DPC Kota Solo,
kemudian Pak Jokowi datang menawarkan anaknya dan bilang kepada Ibu Mega, itu juga sudah mulai ditabrak. Dan ternyata belakangan baru saya tahu kalau ternyata pendaftaran dia ini sesudah KPU menutup tanggal pendaftaran itu. Nah, ini kan juga menabrak-nabrak aturan. Kemudian melalui MK, lalu melalui debat, dan sekarang pelanggaran kampanye juga dilakukan. Nah, itu memang sudah menjadi kebiasaan dia. Dari awal memang sudah terbiasa dimanjakan dengan sesuatu yang seharusnya tidak boleh, tapi dilanggar demi untuk memuluskan jalannya dia. Nah, kemudian kampanye apa yang kemudian saya bilang nggak bermutu, itu adalah ketika dia tidak bisa membedakan asam sulfat dengan asam folat. Bahkan kemarin sempat disindir oleh Anies Baswedan ketika ditanyakan bagaimana pemberian asam folat kepada bayi. Kemudian kan Anies juga mengatakan bahwa pemberian untuk pencegahan stunting itu memang harusnya dimulai jauh sebelum ibu sang bayi ini hamil. Bukan ketika anak ini sudah lahir dan berusia 2 tahun. Dan pemberian asam folat ini didapatkan dari tumbuhan, dari tanaman, dari makanan. Bukan dicari dari bengkel, kata Anies. Ya sekarang, kalau bagi kita semua, ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Cairan kimia untuk baterai, untuk aki, yang kemudian berbahaya bagi tubuh kita. Justru malah salah diucapkan karena keinginan untuk mengucapkan asam folat. Kalau kita melihat, asam folat ini kan memang sebetulnya baik untuk ibu hamil ketika di masa-masa awal kehamilan, usia 1 sampai 12 minggu. 1 sampai 3 bulan. Fungsinya untuk apa? Untuk perkembangan jaringan otak bayi. Nah, didapatkan dari mana? Dari biji-bijian, dari umbi-umbian. Kemudian dari susu juga didapatkan. Itu asam folat. Nah, kenapa saya tahu, meskipun saya bukan dokter, kemudian saya juga bukan ahli gizi, saya tahu karena setiap kali istri saya hamil, saya mendampingi, ikut mengantarkan dan paham apa yang disampaikan oleh dokter, bahkan sampai 4 kali. Nah, sementara kalau Gibran, kemudian dia tidak mengetahui ini sampai ke seleo lidah, sampai 2 kali, ada kemungkinan ketika dulu istrinya hamil, kemudian kontrol ke dokter ketika masa-masa awal kehamilan, kemungkinan dia tidak mendampingi. Hal yang harusnya sepele seperti ini, akhirnya kepleset lidah. Nah, dengan sindiran dari Anies Baswedan itu kemudian membuat Gibran kemarin ketika ditanya oleh wartawan, dia seperti ngeles begitu. Oh, kemarin saya bilang apa? Asam sulfat ya? Ya, mohon dikoreksi ya, minta maaf ya. Cuman sekedar itu. Padahal kalau misalkan kita mau mendalami ini, kalau misalkan seorang ibu yang kemudian sangat awam, katakanlah dia sangat tidak paham, kemudian dia ini adalah orang yang katakanlah minim literasi, tidak tahu apa-apa, tapi kemudian dia ini adalah orang yang sangat ngefans dengan Gibran. Bayangkan, apa yang terjadi? Ketika dia kemudian asam folat ini digantikan dengan asam sulfat, apa yang terjadi? Meninggal dong. Kalau misalkan itu sampai ke minum. Jangan sampai ini kemudian dianggap sesuatu yang sepele. Nah, tapi kemudian tim kampanye dari Prabowo Gibran ini kemudian menganggap ini adalah sebuah yang sepele, bahwa perkataan keselio lidah ini sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita melihat, masa iya kesalahan yang sama ini bisa terulang sampai 2 kali? Mungkin karena nervous, mungkin bisa jadi, atau mungkin karena minim literasi juga bisa. Karena apa ya? Karena pengalamannya ketika dia terjun ke lapangan berhadapan dengan orang lain, bagaimana ketika dia menjawab sebuah pertanyaan, itu kan juga jawabannya sangat gak bermutu. Ketika ditanya bagaimana mencari kerja susah, dia bilang jadi pengusaha. Nah, kalau orang sudah bisa jadi pengusaha, modalnya ada, kemudian semuanya juga tersedia, dia nggak mungkin cari kerjaan. Dia sudah pasti jadi pengusaha dari dulu. Sementara ketika ditanya bagaimana menstabilkan harga-harga, apa yang disampaikan? Ini kan akhir tahun, wajar kalau harga-harga naik. Nanti kalau sudah masuk awal tahun, bulan Januari, harga-harga itu akan normal dengan sendirinya kok. Nah, ini jawaban macam apa? Yang dicarikan solusinya, bagaimana supaya harga ini tidak naik.
di bagaimana supaya harga ini stabil. Tapi harus suruh nunggu bulan Januari. Sementara orang ini kemudian membeli bahan-bahan pokok ini kan nggak harus nunggu bulan Januari, butuhnya sekarang. Ya mungkin dia tidak merasakan karena semuanya sudah tersedia. Semuanya serba nyepak begitu. Kalau orang Jawa bilang, sudah tersedia ada semua. Dia nggak mikir itu. Nah, kemudian kembali lagi ke masalah program yang saya bilang sangat-sangat nggak bermutu. Ketika pencegahan stunting ini kemudian diberikan susu UHT, kemudian kesalahan penyebutan asam folat menjadi asam sulfat, ini kan juga mendapatkan banyak sekali kritikan terutama dari ahli gizi dan medis, dari kedokteran. Harusnya sebelum berangkat untuk kampanye, dipahami dulu lah apa ini yang akan disampaikan, kemudian apa yang harus diomongkan. Ketika ada pertanyaan ini seputar masalah yang disampaikan, bagaimana solusinya, bagaimana menyikapinya. Bukan kemudian lagi gabut, ngapain ya? Kampanye yuk. Bukan seperti itu. Ini kampanye pilpres. Anda ini seorang cawapres. Nah, yang lalu dengan pernyataan yang banyak blundernya, lalu kemudian dengan banyak yang pelanggaran ini, ketika ditantang untuk debat, sok-sokan akan mengiyakan kita siap debat. Bahkan tim suksesnya, tim kampanye nasional, Andre Rosiade, justru malah menantang debat dengan bahasa Inggris. Nah, terus fungsinya apa? Oke, misalkan pun Gibran bisa berbahasa Inggris. Lalu apakah itu nanti juga menjadi sebuah solusi ketika dia bisa menjawab sebuah pertanyaan? Belum tentu. Mungkin secara bahasa Inggris dia lancar. Tapi apakah jawabannya nanti memberikan solusi? Sekarang kalau masalah bahasa Inggris, jangankan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Latin, ayo Profesor Mahfud juga pasti lebih menguasai daripada Gibran. Apalagi Caimin. Bahasa Arab, orang lulusan pesantren pasti tahu. Kenapa kok cuma bahasa Inggris? Padahal kita juga harus nanti kalau misalkan menjadi seorang pemimpin, harus melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan hanya dari negara Amerika, dengan negara Eropa, tapi juga dengan negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar menggunakan bahasa Arab. Kenapa nggak sekalian bahasa Arab? Dua orang cawapres ini, Caimin dan Profesor Mahfud, lulusan pesantren. Bahasa Arabnya jago. Profesor Mahfud lulusan hukum, ilmu hukum, pendekar hukum, bahasa-bahasa Latin, semua hukum, kalau orang bilang itu ngelontok, sudah ngelupas. Kenapa nggak sekalian? Kok cuma bahasa Inggris saja? Kalau bahasa Inggris saja cemen. Iya kan? Nah, inilah yang kemudian sesuatu yang harusnya diperbaiki. Sesuatu, bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu, bagaimana cara dia memberikan solusi, harusnya diperbaiki. Tidak diperbaiki, malah menantang untuk urusan yang lain. Padahal di urusan yang lain ini juga belum tentu. Makanya kita sangat menunggu hari Selasa depan, tanggal 12 Desember, debat pertama ini. Apakah nanti di sana kita bisa melihat kualitas seorang calon pemimpin benar-benar diuji, benar-benar ditampilkan kualitasnya seperti apa. Apakah akan memberikan sebuah solusi atau hanya gimmick-gimmick saja seperti yang belakangan ini sudah mereka lakukan. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk kampanye yang tidak melanggar aturan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.